Selamat pagi pioner sejati, apa kabar? Mohon maaf jika belakangan ini saya agak jarang menyampaikan konten tutorial Pi Network, terutama saat suasana pemilu 2024, di mana saya banyak mengisi konten politik untuk 2045 TV Tangerang. Pada tutorial kali ini kita angkat 3 isu terkini tentang Pi Network, yaitu yang pertama, prediksi harga koin Pi Network versi Atlantis Exchange. Yang kedua, Pi Network menghadapi kendala open mainnet. Yang ketiga, apakah ada barter Pi pada China Home Life Indonesia nanti? Kita mulai dari isu pertama. Atlantis Exchange ini beroperasi di Seattle, Washington, Amerika Serikat, yang khusus bergerak di bidang perdagangan kripto dengan izin yang diterbitkan oleh State Government and Federal Department of Treasury, atau yang lebih populer disebut sebagai The Fed. Mereka juga menerbitkan kriptonya sendiri yang dinamai Atlantis Coin, namun memiliki ranking peringkat 2126. Relatif tidak populer sebenarnya. Akan tetapi tidak ada salahnya kita menyimak informasi yang mereka berikan, sekedar meningkatkan semangat pionir. Bolehlah. Baru-baru ini Atlantis Exchange memperkirakan harga Pi Network kemungkinan bisa melonjak menjadi $150.000 Amerika Serikat hanya dalam tempo 6 minggu setelah open mainnet. Perkiraan itu telah memicu spekulasi kuat dan sangat menarik perhatian para penggemar dan investor mata uang kripto, sehingga memicu diskusi tentang potensi pergerakan nilai Pi dalam beberapa minggu mendatang, tentunya setelah open mainnet. Perkiraan harga itu dirilis setelah melakukan jajak pendapat atau polling di Twitter atau X kalau dengan sekarang ya, mengundang pengguna untuk memperkirakan harga Pi di masa depan selama 1 hingga 6 minggu ke depan. Di antara opsi yang tersedia, nilai $150.000 muncul sebagai proyeksi paling ambisius dengan angka survei 62,7%, diikuti dengan nilai $75.000 sebanyak 8,4%, nilai $38.000 sebanyak 10,7%, dan di bawah nilai $500 adalah sebanyak 18,3%. Jajak pendapat ini telah memicu spekulasi dan rasa ingin tahu dalam komunitas mata uang kripto, karena pengguna sangat menantikan harga Pi ini. Pi telah menunjukkan kinerja luar biasa pada platform Atlantis Exchange, di mana harganya secara konsisten melampaui $1.000, bahkan melampaui mata uang kripto Bitcoin yang terkenal. Meskipun terdaftar sebagai token IOU, Pi telah mempertahankan penilaian yang luar biasa secara eksklusif di Atlantis Exchange, menggarisbawahi pentingnya platform dalam membentuk dinamika pasar Pi. Di Indonesia, sepertinya token IOU ini belum sepopuler di Amerika Serikat. Saya jelaskan sekilas mengenai token IOU berikut cara kerjanya. Token IOU atau IOU, yang jika di bahasa Indonesia akan berarti saya berutang kepada Anda. Token kripto IOU berfungsi sebagai bukti hubungan utang piutang antara dua pihak. Misalnya, jika Anda meminjamkan koin kripto Bitcoin kepada seseorang, katakanlah Mr. John, dan menginginkan bukti transaksi atas pinjaman tersebut, maka Mr. John dapat membuat token IOU yang akan disimpan di wallet Anda sendiri, dan token IOU ini pun diperdagangkan di bursa kripto. Token IOU Pi Network pun sudah ada dan telah diperdagangkan di bursa kripto. Padahal kepastian open mainnet Pi Network itu sendiri masih dalam wacana. Walaupun memperdagangkan token IOU mengandung risiko yang melekat, Atlantis Exchange telah meyakinkan pengguna dengan berjanji untuk menghormati token Pi asli pada peluncuran open mainnet Pi nanti. Meskipun ada ketidakpastian seputar token IOU,
Atlantis Exchange tetap teguh dalam komitmennya untuk memfasilitasi transaksi Pi asli, terlepas dari kondisi pasar saat ini. Sebab ketika lanskap mata uang kripto terus berkembang, prediksi harga Pi Network yang mencapai $150.000 dalam waktu 6 minggu telah memicu kegembiraan dan spekulasi di kalangan investor. Meskipun proyeksi tersebut mungkin tampak ambisius, kinerja token IOU Pi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Atlantis Exchange menggarisbawahi potensi pergeseran pasar yang signifikan dalam waktu dekat. Ketika para pemangku kepentingan menunggu perkembangan lebih lanjut, hasil dari lintasan harga Pi tetap diantisipasi dengan penuh semangat, dengan implikasi terhadap ekosistem mata uang kripto yang lebih luas. Saran saya pribadi, teruslah menambang Pi. Aktifkan kembali jika Anda sudah menyerah. Pi sepadan dengan usaha Anda yang hanya beberapa detik dalam satu hari. Ini adalah satu-satunya proyek kripto penambangan gratis dengan lebih dari 100 juta orang bergabung dan 50 juta penambang aktif. Ingat, uang mengalir kemanapun orang berada. Komunitas Pi di lebih dari 230 negara di seluruh dunia adalah komunitas yang paling dinamis. Ia memiliki lebih dari 3,1 juta pengikut di X dan akan segera menyusul kripto terpopuler kedua, Ethereum, yang berjumlah 3,2 juta pengguna. Perjalanan panjang pembangunan 5 tahun hampir selesai. Pi Network berencana membuka mainnet atau open mainnet pada tahun 2024. Upaya Anda akan segera membuahkan hasil. Sekarang kita masuk kepada isu kedua, yaitu Pi Network menghadapi kendala open mainnet. Sejak awal, Pi Network telah mendapatkan perhatian dan antisipasi yang signifikan atas janjinya untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi yang dapat diakses oleh semua orang. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa proyek ini mungkin menghadapi hambatan dalam peta jalannya atau roadmap, terutama terkait peluncuran open mainnet. Awalnya, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet pada bulan Desember 2021, menandai tonggak penting dalam perjalanan pengembangannya. Fase ini membatasi akses jaringan bagi pengguna awal dan mengisolasi pengguna dari komunikasi eksternal atau dikenal sebagai firewall, sebuah langkah penting dalam meletakkan dasar bagi perluasan jaringan. Menurut peta jalan proyek, Pi berencana melakukan transisi dari Enclosed Mainnet ke Open Mainnet antara bulan Maret dan Juni 2022. Namun, hingga Februari 2024, Pi belum mencapai pencapaian ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar di kalangan pengguna dan investor. Laporan menunjukkan bahwa penundaan peluncuran Open Mainnet terutama disebabkan oleh masalah yang sedang berlangsung dengan proses verifikasi kenali pelanggan Anda atau KYC. Banyak pengguna melaporkan mengalami kesulitan dengan aplikasi KYC mereka, dan beberapa di antaranya menyatakan frustasi atas penundaan yang berkepanjangan dan kurangnya komunikasi dari core team Pi. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah verifikasi KYC ini tidak hanya menghambat kemajuan menuju peluncuran Open Mainnet, namun juga mengikis kepercayaan pengguna terhadap kemampuan proyek untuk memenuhi janjinya. Karena tidak adanya batas waktu yang jelas untuk mengatasi permasalahan ini, ketidakpastian membayangi masa depan Pi Network. Menanggapi meningkatnya keluhan dan pertanyaan pengguna mengenai status permohonan KYC, tim Pi relatif diam, gagal memberikan pembaruan atau jaminan yang memadai kepada komunitasnya. Kurangnya transparansi hanya memperburuk rasa frustasi di kalangan pengguna dan semakin menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam pengembangan proyek. Ketika Pi Network terus menghadapi tantangan-tantangan ini dan berupaya mewujudkan visinya mengenai jaringan terdesentralisasi, para pemangku kepentingan didesak untuk bersabar dan waspada. Meskipun kemunduran tidak jarang terjadi dalam dunia pengembangan blockchain, penyelesaian masalah seperti verifikasi KYC secara tepat waktu sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas dalam komunitas. Seiring berkembangnya landscape kripto,
Pi Network harus memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pengguna untuk mengatasi hambatan dan memenuhi potensinya sebagai platform desentralisasi perintis. Saran saya pribadi nih, jangan patah semangat mendengar isu kedua di atas. Tetaplah menambang dan mari berharap agar semua proses KYC ini dapat berjalan dengan lancar. Saya masih tetap yakin bahwa tak satu pun pionir akan ditinggal saat open mainnet, meskipun hingga sekarang belum semua pionir telah menjalani proses KYC. Saya salah satunya. Isu terakhir, apakah ada barter Pi pada China Home Life Indonesia nanti? Mungkin banyak di antara pionir yang belum mengetahui bahwa pada tanggal 13 hingga 16 Maret 2024 nanti di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, akan diselenggarakan perhelatan akbar pameran, yaitu China Home Life Indonesia. Selama 3 hari, ratusan produsen Cina akan menggelar produk-produk rumah tangga berupa perlengkapan dan serba-serbi rumah tangga, peralatan makan dan masak, serta produk sehari-hari, perlengkapan kantor, souvenir, mainan, dan peralatan tata rias. Tujuan mereka adalah untuk mencari bisnis partner atau mitra dagang yang akan mengimpor produk mereka untuk dipasarkan di Indonesia. Banyak pesan yang masuk ke WhatsApp saya yang mempertanyakan apakah di pameran itu akan ada barter Pi Network. Bahkan sampai ada beberapa pionir mengirimkan video ajakan untuk hadir di pameran dan mengatakan bahwa kemungkinan akan ada barter koin Pi, serta menyediakan sarana penjemputan dan penginapan gratis bagi pionir yang berasal dari luar kota Jakarta. Kita menghargai sikap dan perbuatan baik mereka. Akan tetapi, saya yang tinggal di kota Jakarta sedikit pun tidak mendengar informasi tentang adanya barter koin Pi di acara pameran itu, baik melalui brosur resmi yang dikeluarkan oleh Mi Orion International Exhibition Company Limited sebagai penyelenggara resmi pameran maupun komunitas-komunitas Pi Network. Tidak tahu lagi jika nanti ada booth atau lapak yang akan membuka opsi barter koin Pi. Tetapi secara resmi saya pastikan tidak akan ada barter koin Pi di acara China Home Life Indonesia 2024 kali ini. Hal ini perlu saya sampaikan kepada pionir yang sudah terlanjur mendaftar melalui pihak manapun yang mengajak Anda hadir di acara itu, agar berpikir ulang. Tetapi jika Anda memang berniat hadir untuk melihat kemungkinan berbisnis, ya monggo. Akhir kata, keep mining pioneer. Jangan lupa tekan tombol bell agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Bye. Kembali saya mengingatkan, apabila ada anggota keluarga, kerabat maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, segala jenis tumor, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung, GERD, paru-paru, TBC, autism, pendarahan pada wanita, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Semoga